lebih dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada zaman kita sekarang ini, ada banyak yang dilakukan oleh banyak orang, pemikir-pemikir, yang mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah Anda mengetahui bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita, pada saat ini, ada hasil-hasil teknologi yang sangat memiliki kualitas yang cukup tinggi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Ada banyak hal yang telah dilakukan orang untuk membantu pertumbuhan dari kualitas-kualitas kehidupan kita dari berbagai macam segi kehidupan. Salah satunya adalah dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita mungkin mengenal gadget yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita setiap hari gunakan. Hampir setiap saat kita raih dan kita gunakan. Saudaraku, itu dilakukan untuk memberikan satu kekuatan dan satu informasi yang kita bisa lakukan untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada pada saat ini. Dengan kecanggihan teknologi ini, apa yang tidak dapat dilakukan? Saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang jauh, yang berada di luar pulau dengan kita, dapat terjangkau dengan baik. Ada banyak lagi hal yang dilakukan para pemikir-pemikir, para ahli-ahli di dalam kehidupan ini yang membuat sesuatu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Namun, apakah cukup hanya kualitas di dalam komunikasi yang kita dapat jaga dan kita dapat tingkatkan dalam kehidupan ini? Tentu ada banyak kualitas-kualitas kehidupan yang lain yang kita perlu tingkatkan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan pada saat ini, untuk menjawab itu, kita akan belajar dari satu firman Tuhan, dari kitab Injil, yang memberitahukan kepada kita bahwa ada satu kualitas hidup lagi yang lainnya yang kita harus tingkatkan dalam kehidupan ini untuk mempersiapkan kita akan kedatangannya yang kedua kali. Bila mana saudara-saudara memiliki Alkitab di sekitar Anda, mari cari Alkitab Anda dan kita membukanya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-10, ada sebuah cerita yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas ini, yang dicatat oleh Dr. Lukas dengan begitu baik sekali, dengan begitu detail sekali, sehingga memampukan kita untuk melihat cerita ini dan dapat mengambil satu kesimpulan dari dalam cerita tersebut. Di dalam Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat ke-37. Di sini ada sebuah cerita yang Yesus berikan. Namun sebelum Yesus memberikan cerita itu, ada dialog yang terjadi antara Yesus dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat yang senantiasa mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus hidup, banyak orang yang merasa tersaingi oleh karena Yesus selalu menyampaikan kabar Injil itu dengan penuh kuasa. Sehingga ada banyak orang yang selalu mengikuti dia. Dan orang-orang Farisi yang adalah ahli-ahli Taurat, guru-guru untuk bangsa Yahudi, merasa seperti kehilangan pengaruh mereka, kehilangan masa. Sehingga mereka selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, untuk melihat apa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus kepada orang-orang ini. Sehingga bangsa-bangsa ini, orang-orang Yahudi ini selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Nah, di dalam Lukas pasal 10, saudaraku, dikatakan khususnya pada ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, saya pikir pertanyaan ini sangat wajar dan pantas dikatakan atau dipertanyakan kepada seorang guru. Karena mereka menganggap Yesus sebagai seorang guru. Jadi ahli Taurat ini mencoba untuk bertanya kepada Yesus, "Guru,
Apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya pikir itu juga adalah pertanyaan kita kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita. Lihat di dalam ayat 26. Yesus menjawab, katanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sungguh menarik, saudaraku. Ketika Yesus berbicara kepada seorang ahli Taurat, yang mana mereka dianggap sebagai guru bagi bangsa Yahudi. Sebagai seorang guru, maka mereka seharusnya akan senantiasa membaca. Mereka selalu akan mencari informasi untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan umat-umat yang dia akan layani. Itu sebabnya tidak heran ketika Yesus berkata di dalam ayat 26, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Karena Yesus rindu bahwa ahli-ahli Taurat itu juga telah membaca apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai seorang guru, sebagai seorang penjaga bagi bangsa Yahudi, seharusnya lah mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun, dalam ayat 27 dikatakan, orang itu menjawab, maksudnya adalah ahli-ahli Taurat itu. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, luar biasa. Jawaban ini sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya, sangat tepat sasaran. Ketika Yesus bertanya, apa yang tertulis dan apa yang kamu baca di sana, jawaban mereka sangat tepat sekali. Itu yang dikatakan dalam ayat 27. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, jawaban ini membuktikan bahwa benarlah ahli Taurat itu seorang pelajar Alkitab. Jawabannya sangat tepat sekali, tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Jawaban itu begitu tepat sekali. Lalu, untuk mendukung dan mengaminkan jawaban itu, maka Yesus di dalam ayat 28 mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada ahli Taurat itu, hei saudaraku, jawabanmu itu benar. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika ahli Taurat itu mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal dengan jawaban yang dia telah sampaikan tadi, harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yesus bilang, jawabanmu itu tepat, lakukanlah seperti itu. Namun, namanya juga saudara-saudara, namanya juga manusia, tidak mau kalah. Ahli Taurat itu, guru untuk kaum Yahudi itu, dia bertanya kembali kepada Yesus, kalau begitu guru, siapa sesamaku manusia? Ini pertanyaan yang cukup menarik, saudara-saudara. Dia bertanya, guru, siapa sesamaku manusia? Oke lah, kalau untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan dengan segenap kekuatan itu boleh. Kami tahu siapa itu Tuhan. Tapi sesamaku manusia siapa? Pertanyaan yang cukup menarik. Lalu, untuk menjawab pertanyaan orang itu, Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ada seseorang yang sementara turun dari Yerusalem menuju ke Jeriko. Seseorang yang mengadakan perjalanan ini tanpa merasa was-was, dia mengadakan perjalanan yang begitu baik. Namun, apa yang terjadi? Ketika dia mengadakan perjalanan,
Di tengah perjalanan, Yesus melanjutkan ceritanya. Ada sekelompok perampok yang menjamret dia, yang merampok dia. Bukan hanya mengambil barang-barang miliknya, tapi perampok itu memukul orang itu hingga dia berada dalam posisi setengah mati. Saudaraku, jika dikatakan seseorang dipukuli sampai dia setengah mati, saya pikir itu sudah sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan sekali. Dipukul sampai dia setengah mati. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika seseorang itu turun dari Yerusalem ke Jeriko, lalu dia dirampok, hartanya diambil, harta bendanya dikuras. Dan bukan hanya itu, dia dipukul, dia ditinju, dia ditendang, dia dianiaya. Dan dia ditinggalkan dengan posisi setengah mati di tempat di mana dia dirampok. Lalu perampok itu pergi dan orang itu tinggal di sana seorang diri. Mungkin dia sambil mengerang kesakitan. Mungkin dia sambil berteriak untuk meminta pertolongan. Tapi apa boleh dikata, tiada pertolongan yang datang kepadanya. Allah di dalam kuasanya mengizinkan seorang yang memiliki kapasitas dan kualitas iman yang baik, khususnya untuk kalangan orang Yahudi, melewati jalan di mana orang yang sementara dirampok itu terbaring lemah dan tak berdaya. Di dalam ayat yang ke-31, di sana dikatakan demikian, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, maksudnya imam itu melihat orang yang dirampok itu terbaring lemah tak berdaya, membutuhkan pertolongan. Imam itu melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ketika seorang imam ini lewat, ketika imam, kalau pada zaman kita ini dikatakan itu seorang pelayan Tuhan, pendeta. Ketika pendeta ini lewat dari jalan itu, dia melihat ada seorang manusia tergeletak lemah tak berdaya, setengah mati, oleh karena badannya telah memar-memar, mungkin berdarah-berdarah, dipukul oleh para perampok. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tetapi dia mengambil jalan lain. Yang ada dalam pikirannya adalah, nanti kalau saya tolong orang ini, jangan-jangan perampok itu masih ada di sekitar ini. Nanti saya dirampok. Jangan-jangan nanti ketika saya menolong orang ini, saya menjadi saksi di kantor polisi. Sehingga ini menjadi beban bagi pikirannya. Ah, sudahlah, saya tinggalkan saja. Ini bukan urusan saya. Saudaraku, pendeta itu, seorang pelayan Tuhan itu, yang seharusnya dia melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan, meninggalkan tempat itu tanpa memberikan pertolongan sedikit pun. Dan dia pergi dari jalan yang lain. Lalu yang kedua, setelah seorang imam turun dari Yerusalem menuju Jeriko, lewat pula seorang Lewi. Seorang Lewi ini lewat dari jalan yang sama. Dia melihat ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dia melihat seorang manusia yang luka oleh karena dipukul dan habis dirampok. Dia lihat, dia perhatikan. Dia coba kelilingi, dia lihat, dia perhatikan. Waduh, kasihan sekali ini orang. Tapi kembali dia berpikir, waduh, jangan-jangan orang ini adalah orang Samaria. Kebiasaan orang Yahudi, bila mana bertemu dengan orang Samaria, maka mereka akan mengatakan, najis. Najis. Mengapa najis? Karena mereka menganggap orang-orang Samaria ini adalah bagian dari orang-orang Yahudi yang telah membelot, yang telah melakukan kawin silang dengan orang-orang kafir.
Sehingga mereka merasa bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang najis, oleh karena mereka tidak dapat mempertahankan iman dan percaya mereka. Saudaraku, seorang Lewi adalah satu suku yang Tuhan telah pilih untuk mengurus segala urusan di dalam Ka'bah, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam gereja. Jadi dia ini juga adalah seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang membantu, yang seharusnya membantu dan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi ketika dia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, dia katakan, waduh, jangan-jangan ini orang Samaria. Jangan-jangan dia ini adalah satu alat modus penipuan. Nanti saya bisa disergap oleh perampok dan saya bisa mengalami celaka. Akhirnya dia putuskan untuk pergi dari jalan yang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kedua hamba Tuhan itu, imam yang adalah pelayan di gereja dan juga orang Lewi yang mengurus tata cara di dalam ibadah, berlalu begitu saja tanpa memberikan pertolongan, maka lewatlah orang yang ketiga. Di dalam cerita itu, Yesus mengatakan dalam ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak itu, yang dirampok itu, yang telah dipukul dan tergeletak lemah tak berdaya itu. Ketika orang Samaria itu melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dua orang yang pertama tadi sebagai pelayan-pelayan dalam Ka'bah, pelayan-pelayan Tuhan, ketika mereka melihat peristiwa itu, mereka melihat anak manusia yang terbengkalai, yang teraniaya itu, hatinya tidak bergerak. Padahal seharusnya mereka dihususkan sebagai imam, mereka dihususkan sebagai orang Lewi untuk membantu orang-orang yang teraniaya. Tapi ketika dia mengkhotbahkan itu di Ka'bah, di gereja, dia lupa untuk mempraktikkannya. Padahal di dalam buku catatan-catatan komentar Alkitab dikatakan kedua orang itu, imam dan orang Lewi itu, baru saja menyelesaikan memimpin ibadah di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Bayangkan saudaraku, ketika mereka baru saja menyelesaikan memimpin ibadah di gereja, pulang gereja, mereka melihat orang yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak mau tolong. Itu sebabnya ketika orang yang ketiga itu datang, orang Samaria, orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, orang yang dianggap najis oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu, dia datang, dia lihat. Lalu Alkitab mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa dampak, apa efek dari belas kasihan yang dia rasakan di dalam dirinya? Di dalam firman Tuhan ini, ayat 34 dikatakan, orang Samaria itu pergi menjumpai yang terluka itu. Orang Samaria itu pergi menjumpai orang yang terluka itu, yang tergeletak lemah tak berdaya itu. Dia menjumpai manusia yang habis dirampok lalu ditinggalkan setengah mati. Dia pergi menjumpai orang itu. Lalu dia membungkuk, dia lap, dia bersihkan luka-lukanya. Dia ambil bontot, dia ambil perlengkapan makan dan minum untuk perjalanannya. Dia ambil, dia gunakan untuk membersihkan luka dan membalut luka orang yang teraniaya itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat itu? Setelah orang Samaria itu membersihkan lukanya, lalu dia balut lukanya, orang itu menaikkan yang teraniaya itu ke atas keledai tunggangannya. Dia masukkan, dia bawa ke mobilnya, mungkin ke motornya. Untuk zaman kita sekarang ini, ya. Dia temukan seorang anak manusia tergeletak lemah tak berdaya, penuh dengan luka.
Lalu dia balut lukanya, dia bersihkan, lalu dia balut. Tidak hanya sampai di situ. Dia masukkan ke kendaraan yang dia pakai. Dan apalagi dikatakan, dia pergi ke tempat penginapan dan merawatnya di sana. Dia bawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Dan karena dia masih memiliki urusan, ketika dia meninggalkan orang itu, dia berkata kepada pemilik penginapan itu. Ayat 35. Keesokan harinya, orang Samaria itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, tolong rawatlah orang ini. Jika engkau membelanjakan lebih dari yang kuberikan ini, 2 dinar ini, maka ketika aku kembali nanti dari perjalananku, aku akan membayarkannya kepadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa pengorbanan seorang Samaria. Seorang Samaria yang dianggap oleh orang-orang Yahudi pada zamannya itu najis dan kafir. Tapi justru dialah yang mampu menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak dia kenal. Sedangkan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan, orang-orang Lewi yang baru saja menyelesaikan memimpin ibadah, tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan orang itu. Tapi orang Samaria yang dianggap kafir, yang dianggap najis, justru dia tergerak hatinya ketika melihat orang itu dan memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke penginapan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setelah Yesus menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, dari cerita itu saudaraku, kata Yesus kepada ahli Taurat itu. Di dalam ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, wahai saudaraku ahli Taurat, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan ini, saudaraku, pertanyaan yang sangat tajam dan tepat sasaran. Yesus menceritakan sebuah ilustrasi, sebuah cerita bagaimana kita mengasihi sesama kita. Oleh karena pertanyaan ahli Taurat itu kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Dan Yesus menceritakan sebuah kisah. Dan dari kisah itu, Yesus kembali bertanya, siapakah menurutmu saudaraku, sesamaku manusia? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, cukup bijak jawaban dari ahli Taurat itu. Dia mengatakan di dalam ayat 37, jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Siapakah sesamaku manusia? Yesus bertanya, orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang teraniaya itu. Ahli Taurat itu tidak mengatakan orang Samaria. Padahal Yesus jelas mengatakan bahwa itu adalah orang Samaria. Tapi dia tidak mengatakan orang Samaria. Kenapa? Karena di dalam hatinya orang Samaria itu tidaklah orang yang terpuji. Dia najis, dia kafir. Tetap saja ketika Yesus telah menyampaikan ilustrasi, tetap saja dalam pikiran ahli Taurat ini bahwa orang Samaria itu tetap tidak ada baik-baiknya. Sehingga ketika Yesus bertanya, siapakah menurut engkau sesamaku manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu? Maka ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Tadi di awal kita sudah mengatakan, ada banyak yang dilakukan orang untuk meningkatkan kualitas hidup. Kecanggihan-kecanggihan teknologi yang dilakukan, banyak sekali dilakukan untuk meningkatkan kualitas-kualitas dalam kehidupan kita. Namun apakah kita tahu,
ada satu kualitas hidup di dalam hidup ini yang kita juga harus tingkatkan jika kita sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu kualitas apa saudara-saudara? Kualitas di dalam mengasihi sesama kita manusia. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan banyak perumahan-perumahan elit, ya, hanya berbeda dinding, tembok, tapi tidak kenal siapa yang ada di sebelah. Tidak ada persaudaraan, tidak ada kasih. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali, maka kualitas saling mengasihi terhadap sesama harus semakin ditingkatkan. Lalu siapakah sesamaku manusia? Di dalam banyak komentar-komentar Alkitab dikatakan, sesamaku manusia adalah setiap orang yang tertindas di dalam kehidupannya. Siapakah sesamaku manusia? Setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Siapakah sesamaku manusia? Setiap orang yang disebut anak-anak Allah. Inilah 3 kategori yang disebut dengan sesamaku manusia. Saudaraku, jika kita rindu menjadi murid Allah, menjadi murid Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Siapa? Bukan hanya satu suku dengan kita. Bukan hanya satu jemaat dengan kita, satu gereja dengan kita, satu bangsa dengan kita. Tapi sesamaku manusia adalah setiap orang yang tertindas, setiap orang yang membutuhkan pertolongan, dan setiap orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Untuk siapa Yesus mati, maka untuk itulah kita perlu menunjukkan kasih kita kepada mereka. Karena mereka adalah sesama kita manusia. Sebagai ayat terakhir, saya mau membacakannya bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, tetapkan hatimu, tetapkan pilihanmu untuk mengasihi sesama kita manusia di dalam kehidupan ini. Karena Yesus segera datang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat. Engkau telah memberikan kepada kami contoh bagaimana kasih yang Kau berikan bagi kami melalui kematian anak-Mu di kayu salib. Tuhan, ajari kami untuk kami pun dapat mengasihi sesama kami, sebagaimana Yesus telah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berbuat kasih kepada sesama kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh senantiasa peduli terhadap sesama kami, kepada pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami, rekan-rekan di tempat pekerjaan kami. Ajari kami